Suap terhadap bungkamnya dunia internasional terhadap penderitaan warga Palestina di jalur Gaza. Sejumlah aktivis dunia melakukan misi kemanusiaan dengan berlayar membawa bantuan ke jalur Gaza. Mereka memang ditangkap dan sebagian telah dideportasi. Namun gerakan ini setidaknya membuka mata dunia akan kekejaman Zionis Israel di Palestina dan muncul gerakan baru, yaitu konvoi damai puluhan ribu warga dunia untuk berjalan menuju jalur Gaza 15 Juni mendatang. Aktivis lingkungan asal Swedia, Greta Thunberg, tidak bisa tinggal diam menyaksikan kekejaman dan genosida Zionis Israel di Gaza. Ia memutuskan untuk menggelar misi kemanusiaan dengan berlayar menuju jalur Gaza Palestina. Bersama dengan 11 aktivis lainnya termasuk aktris Liam Cunningham dan anggota parlemen Prancis Rima Hassan, mereka bertolak menggunakan kapal yang diberi nama Medlin menuju Palestina sambil membawa bantuan. Aksi Greta bersama belasan aktivis dunia yang tergabung dalam Freedom Flotilla Coalition adalah bentuk protes terhadap perang di jalur Gaza sambil menyoroti krisis kemanusiaan yang terjadi. Apalagi fakta yang ada adalah Israel memblokade bantuan kemanusiaan yang masuk ke Palestina dan membentuk yayasan sendiri untuk menyalurkan bantuan ke Palestina. Yayasan yang diberi nama Gaza Humanitarian Foundation atau GHF diawasi oleh Israel dan Amerika Serikat. Namun GHF ditentang oleh PBB dan lembaga-lembaga kemanusiaan lainnya. Apalagi saat mendistribusikan bantuan, militer Israel secara kejam dan brutal menembaki warga Palestina bagaikan binatang. Tentara Israel hari Senin dini hari mengadang kapal Maiden dan menangkap seluruh aktivis. Mereka ditangkap sekitar 125 mil dari lepas pantai Gaza. Para aktivis menilai tindakan Israel adalah pelanggaran hukum internasional karena berada di luar teritorial Israel. Namun Israel menolak tuduhan tersebut dan mengatakan bahwa kapal tersebut melanggar blokade laut yang sah di Gaza. Penangkapan terhadap para aktivis memicu unjuk rasa di Paris, Prancis. Ribuan pengunjuk rasa berkumpul di Place de la République sambil meneriakkan slogan-slogan mendukung warga Palestina. Protes mereka bisa digambarkan sebagai protes terhadap muaknya warga dunia akan genosida brutal yang dilakukan Zionis Israel di jalur Gaza Palestina. Bahkan Presiden Prancis Emmanuel Macron dalam konferensi pers di kota Nice saat menyampaikan pidato utama di konferensi kelautan PBB ketiga menyatakan bahwa Prancis menyerukan gencatan senjata secepatnya dan pencabutan blokade kemanusiaan. Skandal yang terjadi di jalur Gaza sejak awal Maret adalah sebuah aib yang tidak bisa diterima. La France appelle à un cessez-le-feu au plus vite et à la levée du blocus humanitaire. Le scandale, l'inacceptable qui se joue à Gaza, c'est cela. Et c'est ce qui, depuis début mars, est une honte. Une honte. Greta Thunberg sendiri telah dideportasi oleh Israel dan telah tiba di Paris, Prancis. Kepada media, Greta menyatakan bahwa dirinya bersama rekan-rekannya sadar betul bahwa perjalanan menuju Gaza sangat berisiko. Greta menyatakan saat ditahan Israel, para aktivis ditahan terpisah dan mengalami kesulitan untuk mendapatkan pengacara. Dan Greta meminta kepada para pendukungnya untuk mendesak pemerintah mereka memobilisasi gerakan. Tidak hanya menuntut bantuan kemanusiaan diizinkan masuk, melainkan mengakhiri penindasan dan kekerasan sistemik yang dialami warga Palestina di jalur Gaza. Sebuah gerakan pun muncul yang dinamakan sebagai gerakan March of the Free. Gerakan ini rencananya akan berlangsung 15 Juni mendatang, di mana diperkirakan puluhan ribu peserta akan bergerak dan bergabung dalam konvoi internasional yang bertujuan untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan ke jalur Gaza, sekaligus menekan otoritas Mesir untuk membuka perlintasan Rafah yang berbatasan dengan Palestina dan kini diblokade oleh militer Israel. Menurut Quds News Network, petugas media dari March of the Free yang bernama Yosef Aziz menjelaskan bahwa inisiatif gerakan dimulai sebagai komitmen pribadi sekelompok pemuda Arab di Eropa dan Afrika Utara. Ide ini dimulai dari sekelompok pemuda Maroko dan Aljazair yang tinggal di luar negeri. Mereka memutuskan untuk meninggalkan pekerjaan dan kehidupan sehari-hari sambil membawa ransel menuju jalur Gaza untuk mematahkan pengepungan Israel. Inisiatif ini kemudian berkembang menjadi sebuah gerakan besar yang terkoordinasi. Kampanye ini sekarang melibatkan delegasi dari 54 negara dengan harapan diikuti oleh puluhan ribu peserta. Meskipun jumlah pastinya tidak diungkapkan demi keamanan, sedikitnya 20 ribu orang akan bergabung dan 10 ribu orang telah bergabung dengan konvoi keteguhan yang berbasis di Tunisia.
Aksi ini juga bertujuan sebagai bentuk tekanan sipil tanpa kekerasan dan untuk menarik perhatian dunia internasional melalui kehadiran media dan urgensi kemanusiaan.